तुम जिद ईगो है। तुम्हें यहाँ रोकने का रिस्क वो क्यों ले रहा है? टाटा प्लेन नहीं। अरे मुझे फिर से नहीं करना। Halo, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Masih bersama saya IP yang masih setia ngebawain alur film India. Kali ini saya mau nyeritain film yang berjudul Julayi yang rilis di tahun 2012 dengan skor IDMB 7,3. Film ini dibintangi oleh Allu Arjun, Ileana De Cruz, dan Rajendra Prasad. Tapi sebelum masuk ceritanya, seperti biasa kita ke intro dulu. Di awal film, terlihat seorang bapak-bapak memasuki sebuah bank. Bapak itu namanya Narayana Murthy. Dia mau nabung uang sebesar 5 lakh. Pas udah nyetorin uangnya, nampak pegawai bank itu happy banget. Ternyata, uang 5 lakh yang disetorin tadi bikin bank itu berhasil ngumpulin 1.500 crores. Seumur-umur, bank tersebut belum pernah ngumpulin uang sebanyak itu. Saking bahagianya, sang manajer ngasih tahu ke seorang anggota dewan yang merangkap sebagai ketua bank, yang namanya Farada Rajulu. Ternyata, berita itu bikin Farada Rajulu gelap mata. Ia bikin siasat busuk buat ngerampok duit 1.500 crores itu, bareng seorang penjahat yang namanya Bitu. Bitu hobinya main rubik dan punya seorang istri tunawicara. Dia juga punya penyakit asma. Untuk ngelancarin aksinya, Bitu ngebutuhin 8 orang, dengan syarat mereka nggak boleh saling kenal dan nggak tahu siapa Bitu. Orang ini namanya Ravindra Narayan. Sebut aja Raffi, nggak pakai ah. Dia itu orangnya rada gokil dan otaknya cemerdas, alias cemerlang dan cerdas. Nggak cuma itu, Raffi juga punya daya analisa yang tokcer dan mantap. Ternyata, bapak-bapak yang tadi nyetorin duit ke bank itu adalah ayah Raffi. Raffi tinggal bersama ayah, ibu, dan adik ceweknya. Ayahnya sering ngomelin Raffi karena sering begadang dan bangun siang. Ayahnya pengen Raffi jadi orang sukses dan punya penghasilan sendiri. Karena sering diomelin, Raffi jadi baper. Ia nantang ayahnya untuk ngasih uang 10.000 rupiah dan dalam waktu 2 jam, dia bakal ngembaliin menjadi 1 lakh. Ayah Raffi ngeremehin tantangannya. 1 lakh itu sama aja gaji ayahnya selama 4 bulan. Gimana caranya bisa dapat dalam waktu 2 jam? Akhirnya, ayahnya ngasih uang 10.000 rupiah ke Raffi. Dan dengan kesal, Raffi ngambil duit itu terus cabut dari rumahnya. Raffi nelpon temennya untuk janjian ketemu. Dia nunggu di pinggir jalan. Bitu yang mau ngerampok bank juga sama. Ia sedang menunggu mobil di pinggir jalan. Bitu bersebelahan dengan Raffi. Mereka nggak saling kenal. Karena kondisi lagi hujan, Raffi ikut nebeng mobil yang ngejemput Bitu. Akhirnya, Bitu memperbolehkannya. Di dalam mobil, Bitu nanya kepada Raffi, mau kemana? Raffi ngasih tahu kalau dia mau ke pub ekstasi untuk taruhan kriket. Raffi akhirnya nyampe di tempat tujuan. Sebelum turun, dia ngelemparin rubik yang sudah rapi. Anak buah Bitu ngomong kalau nyelesain rubik ini sampai rapi itu ngebutuhin waktu sekitar 1 minggu. Tapi dia cuma 5 menit. Akhirnya Raffi masuk ke dalam pub dan ketemu sama temen-temennya. Ia taruhan uang 10.000 rupiah yang dikasih sama ayahnya. Pas lagi santuy ngeliat pertandingan kriket, tiba-tiba polisi datang dan ngegrebek tempat itu. Polisi langsung ngegeledah dan akhirnya mereka nemuin uang taruhan yang ada di dalam berangkas besar di pub itu. Seorang perwira polisi yang ngegrebek tempat itu namanya Raja Manikyam. Ia dapat laporan kalau di pub ekstasi itu lagi ada taruhan kriket. Tiba-tiba Raffi nyengir sendiri. Ngedengar itu, polisi langsung tersinggung. Ia langsung manggil Raffi dan nanya, kenapa ente nyengir-nyengir sendiri? Akhirnya, Raffi pun nyeritain kalau 1 jam sebelum ia ke pub itu, ia ketemu sama sekelompok orang di dalam mobil yang mencurigakan. Raffi ngasih tahu, di dalam mobil itu banyak peralatan yang gak biasa. Dan sorot mata penumpang di mobil itu kayak orang ketakutan. Raffi yakin kalau mereka berencana mau ngerampok bank. Ngedengar cerita Raffi, polisi gak percaya gitu aja. Untuk ngebuktiin analisanya, Raffi dan polisi akhirnya pergi ke bank yang dicurigai akan dirampok. Dan bener aja, Bitu dan kelompoknya ngedatengin belakang gedung VIC Bank. Ia langsung nembak satpam yang lagi jaga dan motong pagar kawat terus masuk ke dalam bank.
Bitu dan anak buahnya juga ngerusak CCTV yang ada di situ. Bitu nyari brankas yang berisi 1.500 krores. Akhirnya mereka nemuin brankas. Anak buahnya langsung ngebor brankas itu. Namun tiba-tiba brankas itu ngeluarin listrik. Kontan, anak buah Bitu langsung kesetrum dan mental. Mereka akhirnya putus asa ngebuka brankas itu. Bitu pun punya ide. Salah satu jalan buat ngebuka brankas itu adalah dengan minta kunci sama petugas yang masih ada di dalam bank. Akhirnya, Bitu dan anak buahnya nyari ruangan petugas dan langsung minta kunci brankas. Karena takut, petugas bank ngasih kunci dan langsung kabur. Bitu ngebunuhin anak buahnya satu persatu sampai cuma sisa satu orang. Bitu dan satu anak buahnya yang tersisa akhirnya bisa ngebuka brankas dan ngeliat langsung uang 1.500 krores. Anak buahnya curiga sama Bitu karena dari 10 orang cuman kesisa 2 orang. Anak buahnya langsung nodongin senjata karena takut dibunuh sama Bitu. Dan ternyata benar, sebuah alat berat ngancurin tembok dan langsung kena anak buah Bitu hingga tewas. Bitu pakai alat derek buat narik uang itu. Setelah uang tersebut berhasil dipindahkan ke mobil kontainer, Bitu langsung nembak operator mesin derek sampai koit. Raffi naik mobil polisi menuju ke VICB Bank. Namun, Bitu berhasil kabur. Raffi ngelihat kabel mesin derek yang masih goyang-goyang. Dan dari bekas ban di sekitar TKP, Raffi yakin kalau perampoknya ngebawa uang itu pakai kontainer. Polisi langsung ngejar kendaraan yang diduga ngebawa uang itu. Dari jauh, Bitu tahu kalau mobil yang ngebawa uang diikuti polisi. Bitu ngasih tahu ke supir kontainer untuk pergi ke tempat pembuangan sampah dan parkirin mobilnya di sana. Biar nggak ketahuan, Bitu juga nyuruh supir kontainer buat nutupin duitnya pakai sampah. Tiba-tiba mobil yang dikendari polisi dan Raffi nggak bisa jalan karena rodanya terjebak di dalam tanah. Ngelihat ada polisi, supir kontainer langsung panik dan ngasih tahu Bitu. Bitu merintahin ke supir untuk ngebunuh polisi itu. Supir itu pun langsung menyerang polisi dengan sebuah pisau. Dan Raffi ngambil potongan besi dan nebas tangan supir itu sampai akhirnya supir itu tewas tertusuk besi. Melihat hal itu, Bitu berniat menembak Raffi dari kejauhan. Namun, usahanya diketahui polisi dan akhirnya ia pun tertangkap. Di keesokan harinya, polisi ngedatangin Raffi dan ngabarin kalau Bitu kabur dan ngebunuh 3 orang polisi. Dan Raffi adalah target selanjutnya. Polisi juga ngasih tahu sama keluarga Raffi kalau Raffi adalah saksi perampokan bank. Dan untuk ngelindungin saksi, polisi harus ngebawa Raffi ke sebuah tempat yang aman selama 4 bulan. Akhirnya, Raffi dibawa sama polisi itu. Polisi ngasih tahu kalau dia akan dibawa ke Hyderabad. Ngedengar itu, Raffi kaget. Karena kalau cuma di Hyderabad, Bitu dapat dengan mudah menemukannya. Akhirnya, Raffi ngasih ide ke polisi buat ngejebak Bitu. Pertama, Raffi foto di mobil dan terlihat kayak abis kecelakaan dan nerbitin foto itu di koran. Polisi juga ngejelasin kalau Raffi nanti akan tinggal di rumah rekan seangkatannya di Hyderabad yang bernama Sitaram. Polisi minta Raffi ngerahasiain kasus ini ke Sitaram. Di keesokan harinya, Bitu ngelihat berita di koran. Ia kesel karena Raffi udah meninggal duluan sebelum ia ngebunuhnya. Akhirnya, Raffi sampai juga di rumah Sitaram. Raffi ngasih tahu kalau dia dikirim Raja Manikyam untuk tinggal di rumah ini. Sitaram tinggal bersama istri dan mempunyai 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Sitaram juga mempunyai seorang asisten rumah tangga yang namanya Brahmam dan kakak ipar polisi yang bernama Valmiki. Ini adalah Madu, nggak pakai rasa. Ia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Suatu hari, Madu ke kantor diantar sama ayahnya naik motor dan berhenti di sebuah halte bis. Raffi yang habis makan mie ayam tiba-tiba ngelihat Madu. Ia langsung belapak tumpang tung der sama kecantikan Madu. Raffi langsung ngedeketin Madu dan basa-basi biar bisa kenalan. Dari pernak-pernik di tasnya, Raffi tahu kalau nama gadis itu adalah Madu. Raffi SKSD dan nawarin Madu minum teh hangat karena saat itu lagi hujan. Tiba-tiba bis datang. Madu pun lalu pergi menuju bis tanpa sempat ngasih tahu namanya. Pas mau naik bis, tiba-tiba Madu kepleset dan Raffi langsung ngegas nolongin dan akhirnya dia ngasih tahu kalau namanya adalah Madu. Sekelompok orang datang berdemo agar Farada Rajulu mundur karena kasus perampokan di bank. Farada Rajulu langsung datang ke pendemo dan ngasih tahu kalau uangnya juga hilang di situ. Ia pun lantas menenangkan pendemo dan menunggu hingga pihak polisian menyelesaikan kasusnya. Setelah menenangkan pendemo, akhirnya Farada Rajulu pulang ke rumah. Bitu udah menunggu sambil main Rubik. Bitu mau kalau Farada Rajulu mengirimnya ke luar negeri buat kabur. Farada Rajulu langsung nelpon Travel Murti agar ngebuatin paspor untuk Bitu dan anak buahnya.
Madu ternyata bekerja di biro perjalanan milik Travel Murti. Madu ditelepon sama bosnya untuk janjian ketemu dan mengambil berkas pembuatan paspor anak buah Bitu. Tiba-tiba, polisi mengenali anak buah Bitu dan berniat untuk menangkap. Pas mau ditangkap, anak buah Bitu melakukan perlawanan dan berhasil mengambil pistol milik polisi. Terus kabur ke arah kerumunan anak sekolah yang lagi olahraga. Ia langsung menyandera satu orang anak. Media pun langsung berdatangan. Setaram dan Raffi langsung datang ke TKP. Raffi langsung mengambil pistol Setaram dan menembak anak buah Bitu tepat di kepalanya hingga tewas. Besok paginya, Raffi ngunjungin Setaram di kantornya. Raffi ngelihat anak buah Travel Murti yang ada di kantor polisi. Ternyata, polisi nemuin surat dari Travel Murti pada mayat anak buah Bitu yang ditembak kepalanya itu. Dari balik pintu, Raffi ngelihat Travel Murti berkelit dan ngomong kalau setiap hari ratusan orang datang ke kantornya dan punya surat yang sama. Melihat hal itu, Raffi langsung menghajar anak buah Travel Murti yang ada di kantor itu hingga babak belur. Setelah selesai diinterogasi, Travel Murti lalu keluar dari kantor polisi. Dan tiba-tiba, Farada Rajulu menelpon dan nanyain proses pembuatan paspor untuk Bitu dan anak buahnya. Travel Murti pun ngasih tahu kalau dia baru aja diinterogasi oleh polisi. Raffi melihat foto Bitu di meja Setaram. Setaram kaget pas ngomong kalau Raffi datang jauh-jauh dari Vigas ke Hyderabad cuma buat nangkep Bitu. Setaram akhirnya tahu kalau Raffi adalah saksi kunci dalam perampokan 1.500 krores di VIC Bank. Raffi ngomong kalau ia nggak bakal ngelepasin Bitu walau nyawa taruhannya. Tiba-tiba telepon berbunyi. Atasan Setaram menyuruhnya agar melepaskan Travel Murti. Tetapi Raffi yakin Travel Murti terlibat dalam pembuatan paspor Bitu. Untuk mengetahuinya, ia harus mendapatkan kartu kunci yang ada di Madu. Setaram nanya ke Raffi, gimana caranya ngedapetin kartu kuncinya? Raffi minta disiapin satu tangki air dan headset Bluetooth. Di keesokan harinya, Raffi pakai baju merah nungguin Madu di halte bis dan bawa 2 teh susu. Saat Madu datang, Setaram merintahin anggotanya untuk nyemprotin air ke atas, seolah-olah hujan. Dan akhirnya, Madu berteduh di halte dan bertemu dengan Raffi. Raffi ngasih 1 gelas teh susu ke Madu. Raffi juga ngomong kalau hujan gak bakal berhenti dan bis pun gak bakal datang sampai dia ngabisin teh susu itu. Ternyata di tempat lain Setaram nyetopin bis yang akan menuju ke halte. Setaram juga merintahin supir bus agar ngikutin perintah petugas yang berbaju merah yang ada di halte. Raffi masih bersama Madu di halte bis. Tiba-tiba Raffi ngomong hujan berhenti dan hujan pun seketika berhenti. Dan tiba-tiba bus pun datang. Sang supir pun memperhatikan gerakan Raffi yang seolah-olah menyuruhnya agar langsung jalan. Dan akhirnya bus pun jalan lagi. Raffi nyuruh Madu nyebutin permintaannya. Madu ngomong kalau dia mau naik motor ke kantornya. Setaram langsung nyari akal buat ngedapetin sepeda motor. Dan kebetulan di depannya ada seseorang yang lagi pakai motor. Setaram ngancam bakal nilang motor itu. Kecuali dia mau kerjasama ngasihin motornya ke petugas yang berbaju merah yang ada di halte. Tiba-tiba sepeda motor pun datang. Dan akhirnya mereka pun pergi menggunakan sepeda motor itu. Ketika sampai di kantor, Raffi langsung mengambil kartu kunci tanpa sepengetahuan Madu. Malam harinya, Raffi, Setaram, Valmiki, dan Brahmam ngedatengin kantor Madu. Raffi menjebol jendela dan langsung masuk ke dalam. Ia langsung memeriksa komputer Madu pakai kartu kunci yang diambil tadi. Dan akhirnya diketahui kalau Bitu dan kroni-kroninya akan kabur ke Dubai melalui Mumbai besok. Setaram berencana menangkap Bitu dan Travel Murti besok, pas Bitu ngambil paspornya di kantor. Di keesokan harinya, Setaram dan anak buahnya mantau kantor Travel Murti dari jauh. Diam-diam, Bitu nyamar jadi pengantar pizza dan mengambil paspor di kantor Travel Murti. Bitu juga menghipnotis Madu sampai pingsan, lalu membawa Madu kabur pakai mobil. Dari kejauhan, Raffi ngelihat motor pengantar pizza. Ia curiga Bitu pakai motor itu. Raffi dan Setaram langsung masuk ke dalam kantor. Raffi menanyakan keberadaan Madu ke teman kantornya. Teman-teman kantornya ngomong kalau Madu dibawa ke rumah sakit karena pingsan sama pengantar pizza. Di tengah jalan, Bitu mindahin Madu yang pingsan ke mobil yang lain. Dan dia pun meninggalkan Travel Murti di tengah jalan. Raffi dan Setaram langsung ngegas ngejar Bitu pakai mobil polisi. Setaram memerintahkan anak buahnya untuk melacak mobil Bitu dari plat nomor. Anak buahnya ngasih tahu kalau Bitu pergi ke arah Chennai. Tapi Raffi nggak percaya gitu aja. Raffi tahu trik Bitu sengaja nyuruh anak buahnya buat nyebar ke beberapa tempat agar polisi terkecoh. Raffi yakin kalau Bitu pergi ke arah Bangalore. Ternyata untuk kesekian kalinya analisa Raffi nggak ada obat. Ia nemuin mobil yang dipakai Bitu.
Raffi langsung menembak mobil itu dan dibalas tembakan dari anak buah Bitu. Di dalam mobil, Bitu bingung gimana polisi bisa tahu, padahal ia sudah mengatur rencana. Raffi terus mepet mobil anak buah Bitu. Anak buah Bitu menembaki Raffi berkali-kali. Dan akhirnya, Raffi berhasil ngegulingin mobil anak buah Bitu. Raffi tahu mobil Bitu berada di depan. Ia lalu mengambil jalan pintas. Raffi menabrak kaca dan masuk ke gedung untuk mengejar mobil Bitu. Dan ketika keluar gedung, Raffi berada tepat di depan mobil Bitu. Melihat hal ini, Bitu langsung ngerem ngedadak dan beberapa anak buahnya terlempar keluar. Pas ngelihat Raffi, Bitu langsung kaget. Raffi yang dianggapnya sudah meninggal ternyata masih hidup. Anak buah Bitu mencoba membunuh Raffi, tapi semuanya dengan gampang diatasi oleh Raffi. Madu berusaha kabur dari mobil, tetapi Bitu malah nangkep dan menodongnya dengan pistol. Ia mengancam akan membunuh Madu. Melihat hal itu, Raffi langsung marah. Ia tak mau Madu menjadi korban. Tiba-tiba, Bitu menembak mobil polisi yang dipakai Raffi dan meledak. Bitu kabur bersama istrinya, dan Madu didorong ke pinggir jalan layang dan hampir terjatuh. Raffi langsung menolongnya. Travel Murti yang ditinggal di jalan menelpon anak buahnya untuk menjemputnya. Tiba-tiba, mobil polisi datang dan langsung membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Raffi lagi diobati lukanya di kantor polisi. Raja Manikyam tiba-tiba datang dan bertanya kepada Raffi, "Apakah Bitu melihatmu?" Jika Bitu melihat Raffi, berarti sekarang Raffi dalam kondisi berbahaya. Polisi akan mindahin ke kota lain untuk melindunginya. Mendengar hal itu, Raffi semakin erosi. Ia tak mau dipindahkan karena Raffi akan menangkap Bitu. Setelah meluapkan segala kekesalannya, Raffi berjalan keluar. Ia melihat Travel Murti yang sedang berkelit ketika diinterogasi. Melihat hal itu, Raffi marah. Ia langsung menarik dasi Travel Murti dan langsung menggantungnya. Bitu bersama istri dan satu orang anak buahnya bersembunyi di dalam mobil tangki. Anak buahnya ngomong kalau ia sudah kehilangan uang dan temannya, dan kini Raffi akan memburunya. Mendengar itu, Bitu langsung tersungging. Ia nodongin Obeng sambil ngomong kalau dia mempunyai 3 rencana. 1. Ia akan membunuh keluarga Raffi. Yang kedua, ia akan membunuh Raffi. Dan yang ketiga, ia akan pergi kabur ke luar negeri. Di tempat yang berbeda, Raffi dan Setaram sedang kumpul-kumpul di rumahnya. Raffi ngomong kalau ia juga punya 3 rencana. 1. Ia akan melindungi keluarganya dari Bitu dan anak buahnya. Yang kedua, ia akan menemui Madu. Yang ketiga, ia akan membunuh Bitu. Setelah menjelaskan rencananya, Raffi kemudian menelpon ayahnya dan memerintahkan untuk naik taksi ke stasiun. Setelah beberapa saat, analisa Raffi maknyus lagi. Anak buah Bitu ngedatengin rumah orang tua Raffi dan mengancam tetangganya dengan pistol. Tetangganya ngomong kalau orang tua Raffi pergi ke stasiun pakai taksi. Raffi kembali nelpon orang tuanya. Ia ngomong kalau mereka harus belok ke kanan menuju Hyderabad. Dan bener aja, anak buah Bitu mencari keluarga Raffi di stasiun. Setelah rencana pertama berhasil, kini Raffi fokus ke rencana yang kedua, yaitu menemui Madu. Raffi datang ke sebuah tempat makan dan langsung menemui Madu. Madu nampak masih kesal dan marah karena Madu hampir aja dibunuh oleh Bitu. Di suatu tempat, Raffi ketemu dengan Setaram dan ngomong kalau untuk ngejebak Bitu keluar, ia harus ngeluarin Travel Murti dari penjara. Mereka ngatur strategi dengan masukin Brahmam ke penjara sekamar dengan Travel Murti. Ia pun beraksi. Brahman berhasil mengambil kunci dari petugas dan mereka pun berhasil kabur. Raffi menyamar pakai motor dan ngasih Brahmam bungkusan yang berisi 2 HP dan menepuk pundak Travel Murti. Brahmam ngasih 1 HP ke Travel Murti dan ngomong agar nanti malam menghubunginya. Dan Brahmam pun pergi meninggalkan Travel Murti. Brahmam kembali ke kantor polisi dan menunggu Travel Murti menghubunginya. Bitu menemui Farajara Julu. Ia masih sangat kesal dengan Raffi. Farajara Julu ngasih tahu kalau selama ini ia habis banyak untuk perampokan ini. Tapi tidak ada hasilnya. Hanya ngabis-ngabisin duit doang. Ia juga ngebandingin jika yang disuruh merampok itu Raffi pasti akan selesai dalam 15 menit. Ngedengar itu, Bitu langsung naik pitam. Ia langsung ngambil pisau yang ada di meja dan menusuk Faradara Julu tepat di dadanya. Faradara Julu meminta Bitu untuk tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, ia akan memberikan uang senilai 1.500 krores hasil rampokannya itu. Ternyata, uang hasil rampokan itu disimpan sama Faradara Julu. Namun, ketika Bitu menanyakan di mana ia menyimpan uang itu, Faradara Julu sudah keburu tewas. Travel Murti akhirnya nelpon Faradara Julu pakai telepon umum. Namun, diangkat oleh Bitu. Bitu ngasih tahu kalau ia kabur dari penjara adalah jebakannya Raffi.
Bitu juga ngomong kalau Raffi lagi nyadap teleponnya lagi dipakai dan ngedengerin obrolan mereka. Raffi ternyata sudah memasang alat penyadap ketika ia menepuk bahu Travel Murti. Di keesokan harinya, Raffi pergi naik motor sama Brahmam. Pas di pasar, Raffi ketemu sama Madu. Dan akhirnya ia pun ngobrol sama Madu. Madu masih terlihat kesal sama Raffi. Namun, ketika lagi asik berantem, tiba-tiba keluarga Raffi datang karena nggak tahu arah rumah Setaram. Madu mengira mereka adalah orang suruhan Raffi yang dibayar untuk mengaku sebagai keluarganya. Ayah Raffi menjelaskan jika mereka semua adalah keluarga Raffi dan tidak ada rekayasa. Setelah menjelaskan itu, ayah Raffi pun akhirnya pergi menuju rumah Setaram. Mengetahui hal itu, Madu langsung salah tingkah. Tiba-tiba Raffi ngomong kalau dia mau nikahin Madu dan Madu jadi ibu anak-anaknya. Di keesokan harinya, keluarga Raffi lagi kumpul di rumah Setaram. Mereka semua lagi ngomongin Madu. Tiba-tiba, Madu sama keluarganya datang buat nemuin Raffi dan ngomongin masalah pernikahan. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba Raja Manikya mendatangi Setaram dan ngasih tahu ke Raffi agar selalu berhati-hati dengan Bitu. Pas mau balik, tiba-tiba HP Raja Manikyam ketinggalan di dalam. Raffi ngambil HP yang ketinggalan itu, tapi tiba-tiba HP itu berbunyi. Ketika Raffi mengangkatnya, sebuah mobil langsung meledak di depan rumah Setaram. Anak buah Bitu dan Travel Murti kemudian masuk ke dalam rumah Setaram. Mereka mencari keluarga Raffi. Travel Murti akhirnya menyandra keluarga Raffi dan membawa ke sebuah pasar. Raffi berhasil menemukan Travel Murti dan langsung menghajarnya. Namun, tiba-tiba sebuah mobil datang. Travel Murti berhasil membawa keluarga Raffi menggunakan mobil. Raffi terus mengejar mobil itu. Di tengah perjalanan, Raffi mengambil pisau tukang tambal ban. Dengan pisau itu, dia berhasil merobek ban mobil Travel Murti hingga terbalik. Namun, ketika ia akan menyelamatkan ayahnya, Travel Murti menembak ayah Raffi tepat mengenai dadanya. Melihat hal itu, Raffi langsung ngamuk. Ia ngambil pisau dan ingin membunuh Travel Murti. Namun, ibunya berkata untuk melepaskannya dan lebih fokus nyelamatin ayahnya yang terluka. Setaram sama anak buahnya datang. Setaram ngasih tahu ke Raffi kalau pemicu bom berada di HP Raja Manikyam. Akhirnya, Raffi dibawa ke kantor polisi. Setelah berapa lama, Setaram datang dan mengajaknya ke rumah sakit untuk menengok ayahnya Raffi. Akhirnya, Raffi dan Setaram nyampe di rumah sakit. Ketika akan masuk ke kamar ayahnya, Raffi tidak melihat adiknya. Ternyata, istri Bitu juga menculik adik Raffi. Raffi akhirnya ketemu sama ayahnya. Ayahnya ngomong, andaikan Raffi tidak mengambil uang 10.000 rupiah itu, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Tetapi, sekarang bukan saatnya untuk menyesali nasib. Ayahnya ingin Raffi dapat membuktikan kalau dia adalah anak yang berguna dengan menangkap perampok 1.500 krores. Mendengar itu, Raffi langsung semangat memburu Bitu. Raffi sama Setaram akhirnya pergi dari ruangan ayahnya. Pas lagi jalan keluar, Raffi ngelihat berita pembunuhan Faradara Julu di TV. Pas di mobil, Setaram ngasih tahu ke Raffi kalau dia akan membuktikan kalau Raffi tidak membunuh Raja Manikyam. Raffi ngomong kalau Raja Manikyam belum mati. Ia ingat, Raja Manikyam nyuruh supir buat parkirin mobilnya. Berarti ada supir di mobil itu. Kalau Raja Manikyam meninggal, harusnya ada 2 mayat di mobil itu. Sedangkan hanya 1 mayat yang ditemukan di dalam mobil. Raffi juga ingat, begitu keluar dari rumah Setaram, Raja Manikyam ngomong kalau dia baru aja nelpon Faradara Julu. Sedangkan Faradara Julu sudah meninggal kemarin. Raffi mencurigai kalau Raja Manikyam mengetahui uang hasil perampokan di tempat pembuangan sampah. Ia bertemu dengan Faradara Julu dan mengatur agar Bitu dijebloskan dalam penjara. Namun, mereka nggak nyangka kalau Bitu bakal kabur. Bitu tahu Raja Manikyam sekongkol sama Faradara Julu. Itulah alasan kenapa Bitu ngebunuh Faradara Julu. Bitu nggak ngebunuh Raja Manikyam karena cuma dia yang tahu di mana uang itu disimpan. Raffi langsung nyari di mana Travel Murti dan ketemu pas lagi makan di warteg. Pas ngeliat Raffi, Travel Murti langsung ngacir lari terbirit-birit. Raffi langsung mengejar Travel Murti. Sampai di gang buntu, Travel Murti nggak bisa kemana-mana. Raffi langsung menghajarnya sampai bengep-bengep. Sementara itu, Bitu dan Raja Manikyam janjian ke tempat di mana uang itu disimpan. Mereka berencana akan membagi 2 uang itu. Tiba-tiba, Bitu membunuh Raja Manikyam dengan memotong tali pengikat di uang itu dan langsung menimpa Raja Manikyam yang tepat berdiri di bawahnya. Dan akhirnya, Raja Manikyam pun tewas di tempat. Travel Murti yang udah berdarah-darah digebukin sama Raffi akhirnya dibawa ke kantor polisi. Raffi ngasih HP dan nyuruh nelpon Bitu. Bitu tahu kalau Travel Murti nelpon karena disuruh oleh Raffi. Bitu lalu merintahin ke anak buahnya buat nyiapin 3 mobil kontainer
dan salah satu mobil diisi dengan uang hasil rampokan. Bitu juga berencana akan kabur dari India pakai kapal dari pelabuhan Tuticorin. Raffi tahu Bitu akan kabur pakai kapal. Raffi ngomong ke Setaram, biar cepat nyampe pelabuhan, kudu pakai helikopter, biar Bitu nggak lolos. Setaram bingung, siapa akan mengendari helikopter itu? Raffi ingat, kalau Setaram pernah ngomong kalau calon menantunya adalah seorang pilot. Akhirnya, Setaram menemui calon mantunya, dan mantunya mau. Dan mereka pun akhirnya pergi dari Hyderabad menuju Visakhapatnam. Dari atas, Raffi memperhatikan 3 buah truk kontainer, dan salah satu truk itu berisi uang. Raffi tahu, truk yang berisi uang dari tekanan ban. Truk yang banyak agak kempes berarti truk itu yang berisi uang. Dari situ, akhirnya mereka mengetahui bahwa truk yang berwarna oranye berisi uang. Akhirnya, Raffi pun turun dan ngejar pakai mobil. Sedangkan Setaram dari helikopter memantau arah truk tersebut. Raffi masih memikirkan cara bagaimana bisa menghentikan truk itu. Akhirnya, ia mendapatkan ide. Raffi menghubungi temannya dan memerintahkan untuk membunyikan bel di sekolah Alphonse. Teman Raffi menuju sekolah Alphonse dan membunyikan bel. Dan akhirnya, para siswa keluar dari sekolah dan mengakibatkan kemacetan. Raffi juga nelpon temennya yang lagi di dekat pantai, yang kebetulan lagi benerin motornya sambil minum teh. Raffi minta tolong supaya temennya itu nyiram orang yang ada di depannya. Otomatis orang yang kena siram itu marah dan terjadi tawuran hingga jalanan macet. Karena macet, truk yang berisi uang akhirnya putar balik. Kini truk itu menuju flyover. Dan jika truk itu sudah masuk ke flyover, maka dalam waktu 10 menit ia akan nyampe ke pelabuhan. Raffi tidak kehilangan akal. Ia ingat kalau sopir itu sering ngedengerin radio. Raffi langsung nelpon temennya yang kerja di radio dan nyuruh ngomong di radio kalau ada kemacetan di jalan layang menuju pelabuhan. Dan ternyata lagi-lagi analisanya tokcer. Supir truk yang ngedengerin radio itu langsung memutar balik kendaraannya. Truk itu langsung meluncur mengikuti jalan dan berhenti tepat di depan para nasabah yang berdemo. Karena truk itu berhenti, kenek supir yang berada di belakang mengira sudah sampai di tujuan. Ia membuka kontainer dan kemudian turun. Para pendemo yang melihat isi kontainer itu uang langsung menyerbu kontainer itu. Mereka menangkap supir dan kenek kontainer tersebut. Raffi langsung ngejar Bitu ke pelabuhan. Ia udah nyiapin tali besi untuk menghalau mobil Bitu. Tiba-tiba Raffi nongol di depan Bitu. Bitu yang lagi nyetir langsung tancap gas mau ngebunuh Raffi. Ternyata Bitu masuk jebakan Raffi. Akhirnya mobil Bitu terguling dan nyangkut di kantrol pengangkut barang. Anak buah Bitu yang ada di pelabuhan langsung nyerbu Raffi. Tetapi mereka itu bukanlah lawan yang seimbang. Mereka semua berhasil dihajar habis-habisan oleh Raffi. Anak buah Bitu dengan sekuat tenaga berusaha menurunkan Bitu dari mobilnya. Tetapi semuanya sia-sia. Raffi lalu naik dan menendang mobil Bitu sampai akhirnya mobil itu terlepas dari katrol. Dan akhirnya Bitu pun keluar. Raffi dan Bitu terlibat pikpuk dan berhasil membuat Bitu babak belur. Raffi lalu menembak kaki Bitu. Bitu yang gak bisa ngapa-ngapain minta Raffi enggak ngebunuhnya. Dan dia bakal ngasih tahu di mana adiknya berada. Tetapi Raffi malah ngomong gak usah. Mendengar itu, Bitu langsung marah. Saat lampu Vizak dinyalakan, dia akan ngebunuh adik Raffi. Dengar itu, Raffi langsung ngamuk. Ia langsung nodongin pistolnya ke arah Bitu. Tiba-tiba, Setaram muncul dan turun dari helikopter. Ia langsung ngedeketin Raffi. Ia mencegah Raffi buat ngebunuh Bitu dan ngomong kalau polisi akan mengurusnya. Raffi yang kesal lalu membuang pistolnya tepat di samping Bitu. Ngelihat ada pistol di sampingnya, Bitu langsung ngambil pistol itu dan nembak ke arah Raffi. Namun, dengan sigap Setaram langsung menembak Bitu beberapa kali hingga tewas. Ngelihat itu, Raffi langsung seneng karena pistol yang ia buang tidak ada pelurunya. Dan itu adalah trik Raffi agar ia bisa ngebunuh Bitu tanpa harus masuk penjara. Setelah itu, Raffi langsung mencari keberadaan adiknya. Dan dari sebuah teropong, terlihat adiknya bersama istri Bitu diancam dengan menggunakan pistol. Ia langsung bergegas mengejarnya. Raffi mengambil segenggam kacang dan memberikannya kepada Setaram. Raffi menjalankan triknya. Ia menukar adiknya dengan Setaram. Setaram lalu melemparkan kacang yang dikasih Raffi dan memukul istri Bitu hingga pingsan. Setaram bertanya kepada Raffi, gimana ia tahu posisi adiknya? Raffi ngejawab, kalau Bitu ngomong saat lampu Vizak dinyalakan adalah mercusuar. Beberapa hari setelah kejadian, Raffi sedang bersiap-siap wawancara. Dan film pun ditutup dengan adegan Raffi menelpon Madu yang lagi ada di dalam bus. Terima kasih yang udah nonton videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan suaranya bikin kalian rindu. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.